Kalau kalian pernah nonton Cross Zero, Tokyo Revengers, atau bahkan High and Low, mungkin kalian pernah bertanya-tanya, apa Jepang dulu benar-benar dipenuhi anak sekolah yang hobinya tawuran? Sekolah dipenuhi murid berambut klimis, memakai seragam panjang, membentuk geng, lalu bertarung untuk memperebutkan wilayah. Sekilas memang terdengar seperti cerita anime atau film fiksi, tapi yang mengejutkan, budaya seperti itu memang pernah ada. Mereka bukan yakuza, bukan pula mafia, atau organisasi kejahatan. Mereka adalah bancho, sukeban, dan bosozoku. 3 budaya berandalan yang pernah menjadi simbol pemberontakan anak muda Jepang. Jadi bagaimana semuanya bermula, dan kenapa budaya yang sangat terkenal ini kini hampir menghilang? Baiklah para penanda, selamat datang di episode Gangster Jepang. Untuk mengenal bancho dan sukeban, kita harus kembali ke Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 meninggalkan dampak yang sangat besar. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya, ekonomi hancur, dan kehidupan masyarakat berubah drastis. Ketika memasuki tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, Jepang memang mulai bangkit secara ekonomi. Pabrik bermunculan, kota-kota berkembang pesat, dan masyarakat mulai mengejar kehidupan yang lebih baik. Namun di balik kemajuan itu, tekanan terhadap anak muda juga sangat besar. Sekolah di Jepang dikenal memiliki aturan yang sangat ketat. Rambut harus rapi, seragam harus sesuai aturan, tidak boleh memakai aksesoris, bahkan cara berbicara kepada guru pun diatur. Orang tua juga menaruh harapan tinggi kepada anak-anak mereka agar berhasil masuk universitas bergengsi dan mendapatkan pekerjaan tetap. Di tengah tekanan itu, sebagian remaja mulai merasa terkekang. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka berbeda. Mereka ingin melawan aturan yang dianggap terlalu mengekang. Dari sinilah lahir budaya yang dikenal sebagai Furyo atau berandalan remaja Jepang. Dan dari budaya Furyo inilah muncul sosok-sosok yang kelak dikenal sebagai bancho dan sukeban. Kalau kalian pernah melihat karakter seperti Genji Takiya di Cross Zero, maka kalian udah dapat gambaran tentang sosok bancho. Kata bancho sendiri pada dasarnya berarti pemimpin dalam konteks sekolah. Bancho adalah pemimpin kelompok berandalan laki-laki yang disegani oleh teman-temannya. Namun jangan bayangkan mereka seperti bos mafia ya, yang kayak mengendalikan bisnis ilegal gitu, enggak ya. Bancho lebih mirip seperti pemimpin geng sekolah. Mereka dihormati karena keberanian, kekuatan bertarung, dan kemampuan melindungi kelompoknya. Di banyak sekolah pada era 1970-an hingga 1980-an, memiliki bancho bahkan dianggap sebagai kebanggaan tersendiri. Penampilan mereka juga sangat khas. Seragam gakuran dibuat lebih panjang dari ukuran normal. Celana dibuat lebih longgar, kancing seragam sengaja dibuka, dan rambut ditata dengan gaya pompador atau klimis. Penampilan itu bukan sekedar gaya, itu adalah simbol bahwa mereka menolak aturan sekolah. Yang menarik, budaya bancho ternyata memiliki kode etik yang sangat unik. Banyak bancho percaya bahwa mereka tidak boleh mengganggu orang yang lemah. Mereka lebih memilih bertarung dengan kelompok lain yang dianggap sepadan. Loyalitas terhadap teman juga menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi. Karena itulah dalam banyak manga dan film, bancho sering digambarkan sebagai anak nakal yang sebenarnya berbaik hati. Memang tidak semua seperti itu di dunia nyata, tetapi citra tersebut lahir dari budaya yang memang pernah berkembang di Jepang. Kalau laki-laki memiliki bancho, maka perempuan memiliki sukeban. Jangan tertipu oleh seragam Sailor Fuku yang mereka kenakan. Pada era 1970-an, nama sukeban justru membuat banyak sekolah dan polisi waspada. Kata sukeban berasal dari gabungan kata yang berarti bos perempuan. Mereka adalah pemimpin geng berandalan perempuan yang tersebar di berbagai sekolah. Sama seperti bancho, mereka lahir karena bentuk pemberontakan terhadap aturan sekolah yang dianggap terlalu ketat. Penampilan sukeban juga sangat mudah dikenali. Rok Sailor Fuku dibuat jauh lebih panjang hingga hampir menyentuh mata kaki. Rambut dikeriting atau dibuat bergelombang, dasi sekolah dipakai longgar. Beberapa bahkan menambahkan aksesori yang sebenarnya dilarang oleh sekolah. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan identitas kelompok mereka. Namun, sukeban bukan sekedar penampilan. Beberapa geng memiliki struktur organisasi yang sangat rapi, lengkap dengan pemimpin, wakil, dan anggota. Mereka bahkan memiliki aturan internal anggota yang melanggar bisa mendapatkan hukuman dari kelompoknya sendiri. Di beberapa wilayah Jepang, jumlah anggota sebuah jaringan sukeban bahkan mencapai ratusan hingga ribuan orang yang tersebar di berbagai sekolah. Meski begitu, tidak
semua sukeban identik dengan kejahatan berat. Sebagian besar lebih dikenal karena tawuran, vandalisme, atau pelanggaran aturan sekolah. Banyak di antara mereka yang kemudian meninggalkan kehidupan tersebut setelah lulus dan menjalani kehidupan normal. Karena itulah sukeban lebih tepat dipahami sebagai fenomena budaya remaja daripada organisasi kriminal seperti Yakuza. Kalau Bancho menguasai sekolah dan sukeban dikenal menguasai pelajar perempuan, maka Bosozoku menjadikan jalan sebagai markas mereka. Bosozoku mulai populer pada akhir 1950-an dan mencapai puncak kejayaan pada era 80-an. Mereka adalah kelompok pengendara motor yang terkenal dengan suara knalpot yang memekakan telinga, konvoi dalam jumlah besar, dan motor yang dimodifikasi secara ekstrim. Motor mereka biasanya memiliki jok tinggi, fairing yang dibuat menjulang, stang yang dimodifikasi, serta knalpot panjang yang menghasilkan suara yang sangat keras. Bagi orang luar mungkin terlihat aneh ya, tetapi bagi anggota Bosozoku, semua itu adalah simbol kebebasan dan simbol identitas kelompok. Ketika malam tiba, mereka sering melakukan konvoi melewati jalan-jalan kota. Tujuannya bukan untuk balapan. Jadi ya mereka cuma pengen menunjukkan eksistensi mereka aja. Polisi tentu berusaha membubarkan mereka, tapi justru disitulah letak sensasi yang mereka cari. Banyak anggota Bosozoku sebenarnya berasal dari kalangan Furyo. Mereka yang sebelumnya menjadi banco atau berandalan sekolah, kemudian bergabung dengan geng motor setelah lulus. Namun penting untuk dipahami, tidak semua anggota Bosozoku itu kriminal. Sebagian hanya mencari tempat untuk diterima oleh teman-temannya. Lalu, apakah Bancho, sukeban, dan Bosozoku terlihat sama persis seperti yang di Cross Zero, Tokyo Revenger, atau anime dan film lainnya? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Film dan anime memang mengambil inspirasi dari budaya yang benar-benar ada, tetapi banyak bagian yang dilebih-lebihkan demi hiburan. Misalnya dalam Cross Zero, hampir setiap hari terjadi pergelutan besar di kalangan antar sekolah. Dalam Tokyo Revenger, sekelompok remaja digambarkan mampu menguasai seluruh kota. Dalam kenyataan, perkelahian antar geng memang terjadi, tapi tidak sampai sebesar dan sesering yang ditampilkan di layar. Begitu pula dengan Bosozoku, mereka memang melakukan konvoi dan sering bentrok dengan polisi. Tetapi kehidupan mereka tidak selalu dipenuhi aksi dramatis seperti di film-film. Banyak dari mereka akhirnya meninggalkan dunia tersebut ketika mulai bekerja atau membangun keluarga. Jadi meskipun film-film itu memiliki dasar sejarah, kisahnya tetap dibumbui agar lebih seru dan emosional. Kalau dulu Bancho, sukeban, dan Bosozoku begitu terkenal, kenapa sekarang mereka jarang terlihat lagi? Jawabannya, karena Jepang juga ikut berubah. Mulai tahun 90-an, pemerintah Jepang memperketat penegakan hukum terhadap geng jalanan. Sekolah juga menerapkan pengawasan yang lebih ketat. Kamera pengawas mulai dipasang di banyak tempat, polisi lebih cepat membubarkan kelompok yang membuat keributan. Selain itu, budaya anak muda juga berubah. Generasi baru justru tumbuh bersama internet, video game, media sosial, dan hiburan digital lainnya. Cara mereka untuk mencari jati diri tidak lagi dengan membentuk sebuah geng atau adu jotos di jalanan. Akibatnya, jumlah Bancho, sukeban, dan Bosozoku menurun dari tahun ke tahun. Saat ini, kelompok Bosozoku masih ada, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding masa kejayaannya. Sementara Bancho dan sukeban lebih banyak hidup sebagai ikon budaya pop melalui manga, anime, film, dan video game. Kalau dipikir-pikir, Bancho, sukeban, dan Bosozoku bukan cuma sekedar kisah anak yang melanggar peraturan. Mereka adalah cerminan dari sebuah generasi yang sedang mencari identitas. Di tengah tekanan masyarakat Jepang yang sangat disiplin, sebagian memilih melawan aturan dengan seragam yang dimodifikasi, sebagian mencari kebebasan di atas motor yang menderu kencang, dan sebagian lainnya hanya ingin menemukan tempat di mana mereka merasa diterima. Mungkin itulah mengapa kisah mereka terus hidup sampai sekarang. Bukan karena tawurannya, bukan karena motornya, tapi karena cerita tentang pencarian jati diri yang selalu terasa relevan di setiap zaman dan di setiap kalangan. Jadi lain kali saat kalian nonton Cross Zero atau anime kayak Tokyo Revenger, ingatlah bahwa di balik adegan aksi-aksi itu ada sepotong sejarah Jepang yang benar-benar terjadi. Memang gak sedramatis di filmnya sih, tapi cukup nyata untuk meninggalkan jejak dalam budaya Jepang hingga hari ini. Kalau menurut kalian mana yang paling menarik nih? Bancho, sukeban, atau Bosozoku? Tulis pendapat kalian di komen ya. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian mau request tentang pembahasan apa lagi, boleh komen aja. Tiap gue juga open donasi ya. Barangkali kalian ada yang mau donate atau misalnya mau ngasih beras buat gue, gak apa-apa. Makasih banget. Oke, segitu dulu. Gue pamit. Jangan lupa subscribe.